Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Alhamdulillah, I'm great. So, first, I want to say welcome back to my class. And before we start our class today, better for us pray together. So, let's pray together. Begin. Okay, I finished. Now, let me check your attendance. Who is absent today? Oh, no one? Alhamdulillah. So all of you are in a good condition today. Okay. So class, before we start learning, let me remind you of the rule in my class. Please turn on your camera and focus during learning, right? As usual, when I say learning English, you have to answer, become easier and more fun. Okay? Are you ready? Okay. Learning English. Okay, so great. Okay, guys, so what do you think when you see the two picture in this PowerPoint? Oke, betul sekali. Nah, di foto yang pertama ini menunjukkan situasi sedang berada dalam ulang tahun gitu ya. Nah, yang kedua ini sedang menunjukkan dalam acara graduation kalau saat gitu. Nah, for example, if your friend is having a birthday or celebrating graduation, what are you going to do? Apa yang akan kalian lakukan gitu, ketika kalian sedang berada dalam kondisi tersebut? Oke, betul sekali. Nah, pastinya kita akan memberikan ucapan gitu ya sama teman kita yang ulang tahun, teman kita yang sedang merayakan kelulusannya gitu ya pasti. Nah, biasanya ucapan yang teman-teman berikan itu biasanya tuh dalam bentuk apa aja gitu. Oke, ada yang langsung, ucap langsung gitu ya. Terus ada apa lagi? Nah, betul sekali. Biasanya kalau misalkan kartu ucapan gitu tuh biasanya kalau misalkan kita ngasih kado itu kan biasanya suka ada kartu ucapan gitu yang di dalamnya kayak from siapa gitu tuh siapa kemudian ada harapan-harapannya gitu. Oke, guys. Jadi materi yang akan kita bahas kali ini mengenai trading card. Nah, di sini ada kompetisi dasarnya. Yang pertama itu 3.2, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk trading card. Dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, dari 3.2 ini ada indikator pencapaian kompetensinya yaitu siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, jenis, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam ucapan sama atau grading card. Gitu. Nah, kemudian siswa mampu menjelaskan fungsi sosial, jenis-jenis grading card, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam ucapan selamat atau greeting card. Kemudian siswa mampu membandingkan fungsi sosial, jenis, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ucapan selamat atau greeting card. Nah, kemudian kompetensi dasar selanjutnya yaitu 4.2, menyusun teks khusus dalam bentuk greeting card, sangat pendek dan sederhana, terkait dengan hari-hari spesial, dan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yaitu siswa mampu menyusun greeting card sesuai dengan konteksnya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada topik yang akan kita bahas hari ini mengenai definition, social function, types of greeting cards, text structure, and language features. Okay, guys. So you can see on picture in this PowerPoint. Kelihatan kan ya? Di sini bisa kita lihat sama-sama gitu ya. Ada sebuah gambar. Nah, menurut teman-teman ini tuh gambar tuh merupakan gambar dari apa sih? Oke, pastinya contoh dari greeting card gitu ya. So, what do you think is a greeting card? Gitu, setelah teman-teman melihat contoh ini, jadi greeting card itu apa sih menurut teman-teman? Oke, please Salman, go ahead. Oke, betul ya. Nah, jadi
Greeting card is a card containing certain expression sent to someone in certain moment. Nah, jadi greeting card ini yaitu apa ya, kartu yang berisi ungkapan-ungkapan tertentu yang dikirimkan kepada seseorang pada saat hari-hari tertentu gitu. Kayak misalkan ini contohnya ucapan ulang tahun gitu ya, kayak tadi ucapan selamat kelulusan, graduation gitu. Nah, now let's see the picture again. Nah, jadi in your opinion, what is the purpose of this greeting card example to say here? Jadi menurut teman-teman dari apa ya, contoh dari greeting card ini tuh tujuannya untuk apa sih, ngasih apa gitu, fungsi sosialnya apa gitu. Iya, betul sekali Hana. Jadi di contoh greeting card ini tujuannya gitu untuk mengucapkan selamat ulang tahun gitu. Nah, jadi social function is greeting card is used to congratulate, to wish, and or to show sympathy to other. Jadi kartu ucapan ini digunakan untuk mengucapkan selamat, kemudian harapan-harapan atau menunjukkan simpati kepada yang lainnya gitu. Okay, next we need to know that greeting cards have several types. Nah, yang kalian ketahui nih, gitu. Greeting card itu contohnya ada apa aja sih selain yang tadi, yang contohnya gitu mengenai greeting card itu kan tadi ada happy birthday gitu ya, selamat ucapan selamat ulang tahun. Nah, yang kalian ketahui selain itu apa aja? Oke, betul sekali Hanan. Kayak tadi ya ada ucapan selamat graduation, happy graduation gitu ya. Terus ada apa lagi? Nah, iya betul Andika. Biasanya kalau misalkan ada yang nikah gitu ya, suka bilang happy wedding. Terus ada juga yang bikin wedding cardnya gitu. Terus ya gimana Saman? Oh iya, betul banget betul. Nah, jadi ada ucapan bela sungkawa juga gitu ya. Okay guys, so these greeting cards are has two situation. Itu happy occasion. Nah, happy occasion ini biasanya ucapan-ucapan yang kabar yang membahagiakan gitu ya. Contohnya jenisnya kayak congratulation card, kayak tadi kayak happy graduation gitu. Kemudian apa ya, ucapan selamat, misalnya teman kalian tuh ada yang ikut lomba nyanyi gitu, nah terus dia tuh memang juara satu, nah sekalian kayak ngasih ucapan dengan memberikan greeting card gitu contohnya. Kemudian New Year card, nah ini biasanya ya kalau misalkan tahun baru tuh kadang-kadang ada juga yang suka bikin greeting card gitu, terus dikasih-kasihin ke temennya gitu. Kemudian di sini ada thank you card. Nah, thank you card ini biasanya diberikan misalnya sama guru, sama dosen, atau misalkan sama orang tua kalian gitu ya, untuk mengungkapkan rasa terima kasih kalian kepada mereka gitu. Nah, selanjutnya ada religious holiday card. Nah, ini tuh biasanya seperti ucapan-ucapan di hari-hari besar keagamaan gitu. Contohnya kayak Hari Raya Idul Fitri, kemudian Hari Natal, dan lain sebagainya. Terus ada birthday card yang tadi gitu. Nah, selain itu jenis greeting card ini juga ada set occasion. Nah, yang tadi disebutin yang ucapan bela sungkawa gitu ya, yaitu condolence card. Nah, misalnya kalau misalkan ada yang meninggal gitu ya, nah itu biasanya ada yang mengirimkan greeting card juga untuk keluarganya gitu. Kemudian ada yang sakit gitu ya, misalkan teman kita bikin greeting card gitu, kayak ucapan apa ya, harapan kita untuk kembali sembuh. Seperti itu teman-teman untuk tipe-tipe dari greeting card ini ya. Okay, guys, now we can see that there are two different example of greeting cards. Can you spot the difference? Bisakah kalian menemukan perbedaan dari kedua contoh greeting card ini? Oke, betul. Tidak, kata Vicky katanya dari desainnya aja sudah berbeda. Oke, betul sekali ya.
Kemudian kalau menurut Vini gimana? Iya, betul. Nah, mungkin yang dimaksud Vini itu fungsi sosialnya ya. Kalau misalkan yang pertama itu untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Yang kedua itu untuk mengucapkan selamat kelulusan graduation gitu ya. Nah, ini yang sudah tadi kita bahas gitu mengenai social function. Nah, ada lagi nggak kira-kira menurut teman-teman perbedaannya apa nih antara gambar yang pertama dan gambar yang kedua? Ya, gimana? Gimana, Andika? Oke, nah betul sekali ya. Kalau misalkan yang pertama itu kata Andika katanya nggak ada penerima sama pemberinya. Kalau misalkan yang kedua ada penerima dan pemberinya. Nah, so menurut teman-teman nih, gitu, which one of the example is a good and correct greeting card? Yang mana menurut teman-teman greeting card yang baik dan benar itu? Yang pertama atau yang kedua? Oke, yang kedua, yakin. Alasannya apa nih teman-teman memilih yang kedua? Oke, betul sekali ya. Kalau yang kedua itu lebih jelas, ya siapa pemilihnya, siapa penerimanya, gitu ya, bukan hanya ucapan aja, tapi ada kejelasan ini tuh siapa sih yang ngirimnya, terus untuk siapa gitu sih, ini tuh betul sekali ya. Okay, now we will discuss the text structure of the greeting card. After you compare the two examples of the greeting cards in the text structure of greeting card, these are three important things that you should pay attention to. Nah, jadi ada beberapa tiga hal penting yang harus teman-teman perhatikan ketika akan membuat greeting card gitu. Nah, kayak yang tadi gitu ya, contoh yang kalian membandingkan gitu ya, ada gambar yang pertama dan kedua. Nah, kedua itu katanya tadi ada penerima dan pengirimnya gitu. Jadi kita tuh biar jelas ini tuh dari siapa gitu. Nah, berarti itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya dalam membuat text structure gitu. Text structure dalam greeting card ini gitu, dan itu masuknya ke text structure gitu. Nah, kemudian di sini tuh ada dear mom. Nah, itu tuh siapanya sih gitu, atau disebut apa gitu dalam text structure ini? Gimana Andika? Ayo, pengirim atau penerima? Oke, penerima ya. Nah, atau bisa dibilang juga receiver. Nah, receiver is one things when this greeting card is addressed. Receiver is written at the very top of the card. Writing the name of the recipient is usually followed by the word to and dear. Nah, biasanya gitu ya, greeting card itu kepada siapa sih kartu ucapan itu akan ditujukan. Kemudian penerima itu ditulis di bagian paling atas kartu biasanya gitu. Nah, kemudian penulisan nama penerima biasanya diikuti dengan kata to atau dear di depannya. Nah, kayak contohnya di sini dear mom gitu. Atau kalau misalkan mau diganti juga bisa kayak to mom gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini nih ada yang teks yang paling panjang gitu ya, di antara semuanya happy birthday my mom sampai bring us together in heaven. Nah, itu tuh apa sih? Bagian apanya sih gitu? Ada yang tahu? Iya, ini tuh bagian isi ya teman-teman, isi body dari si greeting card ini gitu. Nah, jadi selain ada penerima tadi jelas di greeting card itu harus ada isinya gitu, karena hal ini yang akan apa ya, menentukan dia tuh akan menyampaikan apa sih di kata ucapan ini tuh gitu, sehingga kita membuat kata ucapan ini gitu. Nah, ya, ini tuh body or content. Nah, is the core part here. The center can insert congratulations, prayers,
hopes, quotes, or interesting picture related to the greeting card. Nah, jadi bagian di sini tuh apa ya, pengirim juga bisa menyisipkan ucapan selamat, doa, harapan, kutipan, atau misalkan gambar yang menarik gitu terkait dengan tema apa sih kartu ucapan ini gitu. Nah, kemudian yang terakhir nih, your son. Nah, itu siapanya? Disebut apa? Iya, betul. Itu disebut pengirimnya, sendernya gitu ya. Nah, sender is the greeting card sender. In this second, the sender includes their names or initial. Nah, jadi sender itu pengirim si kartu ucapannya gitu ya. Nah, pada bagian ini pengirim mencatatkan nama. Atau misalkan kadang kalau kamu ngasih nama suka pakai inisial gitu ya untuk si sender ini gitu. Okay, so we can see that are two different example of greeting cards. Nah, sekarang kita membandingkan lagi ya teman-teman. Nah, di sini ada dua contoh greeting card yang berbeda lagi gitu. Nah, coba teman-teman bisa nggak apa ya menemukan perbedaan antara gambar yang pertama dan juga gambar yang kedua. Oke, saya mau Rifani deh. Coba Rifani bisa sudah menemukan perbedaan antara gambar yang pertama dan kedua. Oke, betul sekali. Nah, yang tadi ya, ini tuh kata Rifani tadi, kalau yang pertama katanya itu ucapan selamat, kalau yang kedua itu katanya kayak ucapan bela sungkawa gitu ya. Nah, Rifani secara tidak langsung sudah bisa membedakan fungsi sosialnya gitu ya, kemudian terkait dengan jenis-jenisnya gitu. Kalau yang pertama itu jenisnya congratulation card, yang kedua itu condolence card gitu. Nah, ada lagi nggak yang bisa menemukan perbedaannya? Oke, Hana gimana? Iya, betul. Nah, yang pertama, yang kedua gitu ya, sama-sama ada apa namanya tuh text structure-nya aja yang tadi kita bahas. Nah, berarti ini sudah bisa dibilang contoh greeting card yang baik dan benar gitu ya, karena semua komponennya sudah ada gitu dalam si greeting card ini. Oke, selanjutnya nih, nah kita ke language features atau unsur kebahasaan. Nah, yang tadi disebutkan gitu ya, kalau yang pertama itu ucapan selamat dan kata-katanya congratulations, identiknya kalau selamat ya. Nah, terus yang tadi itu ucapan bela sungkawa. Nah, kalau ucapan bela sungkawa tadi bisa dilihat kayak I'm sorry for your loss gitu. Nah, biasanya gitu ya, kartu ucapan dalam bahasa Inggris ini tuh memiliki unsur-unsur kebahasaan atau language feature yang sering digunakan gitu. Nah, contohnya kalau untuk yang happy occasion gitu ya, biasanya kayak tadi congratulations, happy birthday, happy Father's Day, happy anniversary, kemudian congratulations for winning the competition, terus happy wedding, happy new year, dan masih banyak gitu ya kalau misalkan untuk happy occasion gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada simpati ya atau turut berduka cita gitu. Yang tadi satisfaction, condolence card. Nah, itu tuh biasanya kayak di contoh yang tadi gitu ya, gambar yang kedua kayak I'm sorry for your loss, kemudian I'm sorry to hear that, kemudian we are deeply sorry for the loss of gitu teman-teman untuk si language features ini. Nah, jadi ada beberapa apa ya bahasa yang memang sering digunakan gitu, dan itu sudah menjadi identik kayak contohnya kayak ucapan semua pasti aja congratulations gitu ya. Nah, sekarang kita ke group discussion. So, identify some example of greeting card ranging from the purpose or social function, types, text structure, and language feature that are in the greeting card that have been provided. Nah,
teman-teman coba identifikasi. Nanti akan saya berikan contoh greeting card yang berbeda lagi gitu. Nah, coba teman-teman nanti identifikasi gitu. Fungsi sosialnya apa, ini termasuk jenis apa, text structure-nya yang mana, kemudian language features-nya apa, gitu ya. Nah, mangga silahkan. Ini ada 2 greeting card lagi yang teman-teman harus identifikasi. Silahkan berdiskusi bersama dengan kelompoknya. Saya beri waktu 5 menit, nanti ketua kelompoknya yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi teman-teman. Oke? Oke, teman-teman, karena sudah 5 menit, mungkin pertama saya mau ke kelompoknya Rizkia dulu. Siapa ketuanya? Oh, Rizkia ya? Oke. Boleh Rizkia, silahkan presentasikan hasil diskusi bersama teman-teman kelompoknya. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian kalau yang kedua gimana? Oke, betul sekali. Oke, nah hasil diskusi dari kelompok Rizkia sangat betul ya jawabannya. Alhamdulillah, mungkin teman-teman mendengarkannya, menyimak dengan baik, jadi bisa menjawab, mengidentifikasi dengan betul gitu. Nah, jadi untuk yang pertama ini gitu ya, contoh yang pertama, social function-nya itu adalah untuk mengungkapkan rasa ucapan terima kasih sama guru di sini tuh. Kemudian tipe atau jenis dari greeting card yang pertama ini yaitu thank you card gitu ya. Kemudian text structure-nya di sini yang pertama receiver-nya itu dear teacher, kemudian dari kontennya itu we are very grateful sampai we stand right now. Nah, kemudian pengirimnya itu dari muridnya your student gitu ya. Nah, language feature-nya di sini tuh thank you gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kedua di sini itu untuk sosial fungsinya gitu, untuk mengucapkan rasa simpati kita gitu ya kepada Cindy gitu, karena Cindy sedang ya kurang sehat gitu ya. Jadi tujuannya untuk memberikan rasa simpati kita dengan memberi harapan dan mendoakan agar cepat sembuh gitu. Kemudian jenis ini tuh termasuk ke sad occasion gitu ya, yaitu condolence card gitu. Kemudian text structure-nya di sini ada pengirimnya itu Wayan, penerimanya Cindy gitu. Nah, untuk language features-nya yaitu Jack Wilson. Oke, clear ya teman-teman, sudah terjawab untuk discussion kali ini. Kemudian ada individual assignment yang harus teman-teman kerjakan. Answer the question that I have provided on the Google Form and I will send the link on the chat box. Nah, nanti saya akan kirim link di form. Nah, nanti teman-teman setelah ini gitu ya, setelah beres pembelajaran ini, teman-teman bisa langsung isi di formnya, karena nanti langsung ada skor yang akan muncul ketika teman-teman sudah mengisi, dan ini tuh akan menjadi absen kehadiran juga teman-teman untuk pertemuan kali ini. Jadi selepas ini monggo silahkan diisi dan dijawab dan di kedua assignment-nya, karena ini akan menjadi kehadiran untuk hari ini ya. Oke, saya akan kirim linknya di chat box ya. Oke, guys,
from what we have discussed together, can anyone apa ya? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini gitu dari yang sudah kita bahas hari ini? Okay, Magdis, please go ahead. Oke, betul sekali Magdis. Alhamdulillah ya. Mungkin maybe that's all enough for our meeting today. Hopefully, what I say and share today can be useful all of us. And thanks for your attention. And see you next week. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Have a nice day. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa menghubungi saya di WhatsApp atau misalkan nanti bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. See you.